Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel with Miss Sari Dewi. Lama nggak jumpa. Jadi I have to say sorry karena aku lama banget nggak buat video. Karena ada satu dan lain hal. Nanti deh aku ceritain kenapanya. Dan ini adalah video pertama aku setelah lama banget vakum nggak buat video. So, terima kasih buat kalian yang tetap masih setia di channel aku, tetap masih subscribe dan masih nonton video-video aku. I have to say big thanks, oke? Nah, hari ini aku mau bahas sesuatu yang banyak banget ditanyain nih sama subscriber di channel aku. Banyak banget yang nanya tentang masalah linearitas. Nah, sebelumnya aku nggak nyangka sih ini bakal jadi pertanyaan karena ini sebenarnya muncul di video tentang syarat menjadi dosen. Kalau kalian penasaran sama video yang pertama, kalian bisa klik link yang ada di bio tentang syarat jadi dosen. Nah, ternyata dari video itu banyak banget muncul pertanyaan-pertanyaan tentang linearitas. Nah, kalau ngomongin soal linearitas, sebenarnya ini emang masih jadi perdebatan panjang. Nah, kenapa jadi perdebatan? Karena memang banyak banget kasus-kasus dari orang yang pendidikan S1, S2, dan S3-nya itu nggak linear karena beberapa pertimbangan. Nah, kenapa sih kok sampai ada masalah di linearitas itu? Nah, jadi masalah linearitas sebenarnya muncul karena banyak faktor ya. Karena misalnya kamu ngerasa nggak srek nih sama pendidikan kamu yang sebelumnya, jadi pengen ngelanjutin pendidikan di major yang lain kayak gitu. Atau ada yang pengen targetin kuliah di kampus favorit, misal kayak pengen deh gitu kuliah di tempat tersebut, tapi pendidikan kamu sebelumnya itu susah masuknya di kampus tersebut, jadi kamu kayak punya pertimbangan untuk milih major yang lain yang lebih gampang untuk apply di kampus tersebut. Ada juga yang ngerasa bahwa kalau aku lanjutin sama major di pendidikan sebelumnya itu lowongan untuk pekerjaannya nggak banyak nih, jadi aku pengen apply di major yang lain supaya untuk cari pekerjaannya lebih gampang. Nah, kalian apa salah satunya? Apakah yang sedang galau mau ngelanjutin S2-nya atau S3-nya di major yang mana gitu? Apakah lagi bingung sama linearitas? Nah, semoga video aku ini bisa membantu, oke? Nah, belajar dari kasus-kasus tersebut, aku pengen bahas tentang linearitas. Jadi sebenarnya linearitas itu ada dua tafsir gitu, ada dua pengertian gitu. Kalau kita bahas tentang linearitas pendidikan ya. Jadi linearitas yang pertama itu apakah pendidikan sebelumnya, misalnya kita katakanlah S1 gitu, kemudian kamu pengen S2, apakah S1 dan S2-nya linear? Nah, apakah pendidikan sebelumnya dan kemudian pendidikan yang diambil atau sudah diambil itu linear? Nah, kayak gitu. Itu tafsir pertama. Nah, linearitas yang kedua itu adalah apakah kemudian pendidikan yang kamu miliki linear gitu. Ini untuk kasus dosen ya. Apakah pendidikan yang dimiliki linear dengan prodi ya, atau fakultas prodi jurusan atau mata kuliah yang diampu di kampus tersebut gitu. Karena linearitas mengajar dengan linearitas pendidikan dengan mata kuliah yang diajar itu menjadi suatu concern juga ketika kampus akan mengadakan akreditasi. Nah, jadi kayak asesornya itu akan melihat apakah mata kuliah itu diajar atau diampu oleh dosen-dosen yang memiliki memang linearitas dengan mata kuliah tersebut. Nah, itu jadi tafsir yang kedua. Nah, oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi linearitas
gelar atau pendidikan itu ketika kamu memilih untuk memiliki pendidikan S1 dengan S2 yang masih dalam bidang ilmu atau subrumpun atau rumpun yang sama gitu. Apa sih itu bidang ilmu, subrumpun, dan rumpun yang sama? Itu nanti akan aku bahas di video yang lain karena itu agak panjang. Jadi tapi kalau kamu mau cari tahu apakah S2 yang akan kamu ambil itu linear atau masih dalam subrumpun atau rumpun yang sama dengan S1 kamu bisa cek dokumen dikti tentang panduan linearitas gelar atau pendidikan ya. Jadi kayak misalnya bahasa Inggris itu rumpun bidang ilmunya apa aja, subrumpunnya apa, rumpunnya apa. Nah, semakin tinggi levelnya itu maka semakin linear gitu loh. Jadi supaya kamu nggak galau gitu loh. Jadi kalau maksudnya misalnya nanti nih ini juga akan berdampak sih ke ke depannya, entah ke karir kamu, entah ke lowongan pekerjaan yang kamu apply gitu. Apakah masih linear atau enggak? Jadi kamu bisa cek dokumennya. Nanti kita bahas di video yang lain ya. Oke. Jadi kamu harus concern nih gitu ketika kamu mau ngambil S2 gitu. Apakah kemudian gelar gitu atau major yang kamu mau ambil ini masuk nggak sih, masih dalam satu bidang ilmu nggak sih, atau masuk dalam subrumpun atau rumpun nggak sih gitu. Kalau memang kamu pengen ngerasa aman gitu, pengen ngerasa tetap linear kayak gitu. Nah, itu bisa jadi jalan buat kamu untuk tahu bahwa aku ini masih linear atau enggak kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua itu tentang linearitas mengajar atau sebagai dosen di prodi tertentu. Nah, jadi ada kasus-kasus yang misalnya nih kamu sebenarnya gelar kamu S2 statistika, tapi kamu akan mengajar atau ada lowongan dosen di prodi matematika. Nah, itu nggak akan jadi masalah karena di prodi itu kamu toh akan mengajar ada mata kuliah statistika. Jadi bukan berarti kamu ketika S2 statistika kamu hanya bisa mengajar di prodi-prodi statistika gitu, di prodi statistika. Jadi masih bisa mengajar di prodi-prodi yang memang ada mata kuliah statistika di dalamnya. Atau misalnya kamu ngambil sastra Inggris nih. Nah, jadi kamu itu bisa mengajar juga di prodi pendidikan bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris murni gitu. Jadi karena jadi jangan dikira gitu bahwa ketika aku nih kalau aku ngambil bahasa Inggris nanti nggak bisa nggak bisa bebas, atau aku nggak bisa apply di kerjaan tertentu nih. Jadi enggak ya. Jadi kamu tetap bisa tergantung kualifikasi pendidikan yang diminta di prodi tersebut. Jadi masih tetap linear kok, karena ada mata kuliah atau subrumpun ilmu yang masih linear sama gelar kamu gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana sih kemudian ketika akhirnya nggak linear gitu, kemudian atau apa sih dampaknya, atau apa sih yang bagus, kenapa harus linear gitu, apa bagusnya punya gelar yang linear, apa bagusnya mengajar dengan prodi yang linear, atau bagaimana kemudian sebaliknya vice versa, gimana kalau misalnya nggak linear, oke? Nah, kalau kamu terlanjur ngambil bidang yang kamu lihat tidak linear pendidikan sebelumnya dengan pendidikan kamu saat ini, maka itu nggak akan jadi masalah kalau yang pertama, kalau fokus kamu memang untuk hanya pengembangan ilmu atau pengembangan interest kamu aja. Jadi kamu memang tertarik nih sama major ini, kamu emang pengen mendalami ilmu atau mendalami pengetahuan di major yang itu nggak akan jadi masalah sama sekali. Banyak kok orang yang punya double degree bahkan triple degree gitu karena memang dia ngerasa interested aja gitu sama keilmuan tersebut gitu. Jadi itu nggak akan jadi masalah kok gitu. Itu bukan sebuah dosa kalau kamu pengen mempelajari major-major yang berbeda gitu. Namun kalau kamu targetnya adalah
pengembangan keilmuan, fokus keilmuan yang pengen kamu dapatnya komprehensif gitu, pengennya full gitu, pengennya jadi expert di bidang tertentu akan sangat bagus kalau kamu misalnya punya linearitas pendidikan. Jadi S1-nya pendidikan bahasa Inggris, S2-nya pendidikan bahasa Inggris, dan S3-nya tentu masih dalam bidang ilmu subrumpun atau rumpun yang sama kayak gitu. Nah, yang kedua, kalau kamu misalnya tidak memiliki pendidikan yang linear antara S1 dan S2, kemudian kamu pengen jadi dosen, tidak akan menjadi masalah jika kampus yang kamu tuju memang hanya meminta kualifikasi pendidikan S2 kamu aja. Jadi itu nggak akan jadi masalah. Jadi S1 kamu meskipun tidak linear itu nggak akan jadi masalah. Misalnya ada yang S1-nya bahasa Inggris, kemudian S2-nya manajemen pendidikan contohnya. Jadi itu nggak akan jadi masalah selama memang kampusnya hanya melihat kualifikasi S2-nya saja. Misalnya ada lowongan pekerjaan nih, dibutuhkan gitu, dosen manajemen pendidikan gitu, kualifikasi S2 manajemen pendidikan. Nah, tidak mencantumkan bahwa S1 manajemen pendidikan, S2 manajemen pendidikan. No, hanya dilihat S2 manajemen pendidikannya. Nah, itu nggak akan jadi masalah. So, jadi don't worry gitu. Nah, yang akan jadi masalah ketika linearitas kamu itu yang pertama berhubungan dengan kalau kamu pengen pengembangan karir sebagai fungsional guru besar. Nah, kamu harus memperhatikan tuh gitu. Misalnya S1 kamu apa, S2 kamu apa, kemudian kenyataan mengajarnya di kampus apa. Nah, guru besarnya itu biasanya harus mengikuti S2 dan sertifikat profesi yang kamu miliki gitu. Jadi guru besarnya harus mengikuti itu. Jadi kamu jadi pendidikan, sertifikat profesi, dan guru besar yang di-apply itu harus biasanya linear. Nah, itu akan jadi masalah kalau misalnya nggak linear semua kayak gitu. Nah, yang kedua akan jadi masalah kalau memang kampus yang kamu tuju itu ada beberapa kampus yang strict banget. Jadi dia misalnya mau cari dosen apa gitu, dia akan ngelihat nih background S1-nya apa, S2-nya apa, dan S3-nya apa, apakah linear kayak gitu-gitu. Tapi untuk beberapa instansi memang nggak ngelihat linearitas S1 dan S2-nya, yang dilihat hanya S2-nya. Ada beberapa kampus tertentu di bawah naungan kementerian tertentu yang memang melihat gitu linearitas dari pendidikan calon pelamar dosen di kampus tersebut. Jadi kayak gitu sih. Jadi pinter-pinter aja kamu kalau memang mau tetap jadi dosen, pinter-pinter cari kampus yang memang tidak melihat linearitas tersebut. Tapi alangkah bagusnya dong kalau kamu misalnya punya pendidikan yang linear kayak gitu. Nah, jadi masalah juga kadang-kadang kalau kamu mau lanjut di bidang tertentu dan di kampus tertentu gitu. Kadang-kadang ada juga kampus yang hanya menerima aplikan itu atau mahasiswanya yang S1-nya juga masih dalam rumpun yang sama. Nah, jadi kalau udah beda rumpun, kampus itu nggak bisa nerima kalian untuk jadi mahasiswa S2 atau S3-nya. Jadi harus pinter-pinter juga cari kampusnya. Misalnya kalian udah S2 nih, ya nggak linear nih gitu. Jadi terus misalnya aku pengen lanjut S3 lagi, nah dilihat dulu apakah kampus tujuannya itu mengutamakan linearitas atau enggak gitu. Jadi harus pinter-pinter pilih kampusnya juga. Oke, kayak gitu dulu bahasan tentang linearitas ini. Memang sedikit complicated mengingat banyak hal gitu ya, kadang-kadang yang jadi pertimbangan kalian untuk ngambil sebuah major. So apapun itu tetap semangat, niatkan itu semua sebenarnya untuk mencari ilmu, dan apapun yang sedang kalian jalanin tetap intinya semangat, jangan jangan cepat menyerah sama apapun masalah atau halangan dalam menempuh pendidikan yang sedang kalian jalani. Oke, so sekian dulu videoku hari ini. Semoga bisa menjawab kegalauan kalian. Semoga bisa bermanfaat juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Oke, so see you on next video. See you, bye-bye.